Selamat pagi teman-teman. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jadi pada video kali ini, saya Arman Febran Santosa, absen 1 dari kelas 10 AP5 akan menyampaikan materi tentang komunikasi sinkron dan asinkron. Bagaimana? Tertarik bukan dengan materinya? Yuk simak videonya. Adapun pengertian dari komunikasi yaitu komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran seseorang kepada orang lain, baik itu berupa informasi, gagasan ataupun pendapat dengan menggunakan lambang-lambang tertentu yang bermakna bagi kedua belah pihak. Komunikasi dapat terjadi melalui individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Komunikasi dapat terjadi apabila saya berbicara dan Anda mengerti ataupun Anda berbicara dan saya mengerti. Adapun beberapa fungsi dari komunikasi dalam kehidupan, yaitu yang pertama, sebagai informasi. Komunikasi dapat mempermudah penyebaran informasi yang diperlukan oleh individu ataupun kelompok dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu komunikasi sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku seseorang dengan berbagai cara. Yang ketiga yaitu komunikasi sebagai motivasi. Yang berarti komunikasi dapat membantu perkembangan motivasi seseorang dengan cara menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi sebagai ungkapan emosional. Ketika seseorang berkomunikasi dalam suatu komunitas, maka ia akan mengungkapkan rasa kekecewaan ataupun rasa puas. Terdapat dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi lisan atau verbal dan komunikasi nirkata ataupun nonverbal. Komunikasi lisan atau verbal yaitu cara berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata, baik itu berupa tulisan ataupun dengan cara diucapkan. Yang kedua yaitu komunikasi nirkata atau nonverbal. Komunikasi nirkata atau nonverbal yaitu komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak ataupun dengan menggunakan gambar. Saat ini tak jarang kita dengar namanya komunikasi daring. Jadi, komunikasi daring yaitu cara berkomunikasi di mana proses penyampaian dan penerimaan informasi dilakukan melalui jaringan internet. Komunikasi daring juga disebut sebagai komunikasi dunia maya atau cyberspace. Komunikasi daring dapat dilakukan melalui berbagai jenis jejaring sosial, baik itu berupa WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, maupun Instagram. Adapun kelebihan dari komunikasi daring yaitu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan dapat meningkatkan partisipasi. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak mewakili emosi pengguna, memerlukan perangkat khusus, terlalu banyak informasi tidak penting, dan menyita konsentrasi. Terdapat dua jenis komunikasi daring, yaitu komunikasi serempak atau sinkron dan komunikasi tak serempak atau asinkron. Komunikasi sinkron yaitu komunikasi dengan menggunakan komputer sebagai media yang dilakukan secara serempak dan waktunya nyata. Contohnya itu berupa teks dan video chat. Yang kedua yaitu komunikasi daring tak serempak atau asinkron. Komunikasi asinkron yaitu komunikasi dengan menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contohnya itu berupa email, forum, dan rekaman simulasi visual. Terdapat 3 komponen pendukung dalam komunikasi daring, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware yaitu perangkat yang bentuknya dapat dilihat dan diraba secara langsung oleh manusia atau berbentuk nyata. Contohnya itu berupa komputer, mikrofon, dan headset. Yang kedua yaitu software. Software merupakan perangkat komputer yang berguna untuk melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Software merupakan penghubung antara hardware dan firmware. Contohnya itu berupa Skype, Google Hangout, dan web conference. Dan yang terakhir yaitu brainware. Brainware merupakan mereka atau manusia yang terlibat dalam penggunaan hardware dan software dalam berkomunikasi daring. Terdapat etiket dalam berkomunikasi asinkron dan sinkron. Adapun etiket dalam berkomunikasi asinkron yaitu pertama, gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, segera menanggapi pesan yang diterima. Dan yang terakhir yaitu tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Selain itu, adapun etiket dalam berkomunikasi sinkron yaitu yang pertama, gunakanlah lokasi dan nama asli Anda. Yang kedua, jika Anda dipersilahkan untuk bicara, maka teruslah berbicara. Dan yang terakhir yaitu fokus pada diskusi.
Jangan melakukan aktivitas lainnya ketika sedang melakukan video conference. Sekian pemaparan materi saya mengenai komunikasi sinkron dan asinkron. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan selamat pagi.